Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Dalam edisi tahun baru kali ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Yosua pasal 3 ayat 7 demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Tentu sebagai orang percaya atau siapapun kita adanya, setiap kita selalu ingin kita mendapatkan satu promosi, apakah itu di tempat tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Tentu kita berpikir satu waktu dalam segala pekerjaan yang kita lakukan, atasan kita akan mempromosikan kita. Dan itu satu kerinduan yang sangat wajar. Tetapi saudara, tentulah untuk mendapat satu promosi dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, tentu kita akan membutuhkan kriteria-kriteria tertentu. Namun hari ini, dari bagian firman Tuhan, Yosua pasal 3 ayat 7, kita ingin merenungkan satu tema yang mungkin justru terbalik dari cita-cita, kerinduan, atau ambisi kita sebagai manusia. Tema kita hari ini ialah, biarlah Tuhan yang mempromosikan engkau. Mengapa saya katakan demikian? Sebagaimana saya katakan, untuk seseorang dapat dipromosikan menjadi seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, kekuasaan, atau posisi dalam konteks tertentu, dia membutuhkan kriteria-kriteria. Kalau kita memperhatikan dalam konteks Yosua, sesungguhnya sangatlah pantas Yosua dipromosikan oleh bangsa Israel, oleh Musa sebelum dia meninggal, atau juga oleh Tuhan sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita memperhatikan dalam kitab Yosua, mari kita perhatikan siapakah Yosua itu. Maka yang pertama kita bisa melihat ada kriteria-kriteria yang dimiliki oleh Yosua. Yang pertama, dia seorang panglima perang di bawah pimpinan Musa. Sebagai seorang panglima perang berarti dia memiliki kriteria, memiliki kemampuan dalam berperang. Pantaslah dia dipromosikan. Dia juga adalah seorang mata-mata. Berarti dia adalah seorang ahli dalam strategi perang. Sekali lagi, pantas dan patutlah Yosua dipromosikan. Yang ketiga, kalau kita memperhatikan, dia adalah orang yang memiliki iman. Secara rohani, Yosua pantas untuk dipromosikan sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Yang keempat, kalau kita memperhatikan dalam konteks kitab Yosua, Yosua adalah orang yang penuh dengan roh. Selain dia memiliki iman, dia adalah orang yang penuh dengan roh. Kalau kita lihat beberapa kriteria ini, secara militer, secara kekuatan, secara kapasitas, tetapi juga secara rohani, Yosua memiliki kriteria-kriteria yang pantas untuk dipromosikan. Namun lagi-lagi tema kita hari ini,
biarlah Tuhan yang mempromosikan engkau. Yosua dalam konteks ini tidak pernah mencoba untuk mempromosikan dirinya sendiri. Kita perhatikan. Kemudian yang berikut, dia adalah seorang yang sangat setia. Saudara perhatikan ini, siapa pemimpin yang tidak senang, yang tidak suka, yang tidak menginginkan seorang bawahannya menjadi orang-orang yang setia. Pastilah seorang pemimpin sangat menginginkan setiap pengikutnya menjadi seorang yang setia. Dan saya yakin seorang pemimpin tidak akan berberat hati untuk mempromosikan seorang yang dikasihi, seorang yang setia menjadi pemimpin seperti dia juga. Kalau kita perhatikan yang berikut, maka Yosua disebut di dalam Alkitab. Kalau kita baca mulai dari pasal 1, ayat 1 dan seterusnya, kita melihat dia adalah seorang abdi Musa. Artinya apa? Yosua memiliki kedudukan yang tinggi sesudah Musa. Dan kita tahu Musa adalah orang yang terbesar sepanjang perjanjian lama. Karena itu sekali lagi, dari semua kriteria yang kita lihat ini, kita bisa katakan sudah selayaknya lah Yosua dapat dipromosikan. Tapi apakah Yosua pernah mempromosikan dirinya sendiri? Dan kemudian kalau kita mencoba menyimpulkan siapakah Yosua, dikatakan bahwa Tuhan sendiri menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa, ya, sebelum Musa sendiri mati. Tetapi saudara, itu belumlah waktunya Tuhan mempromosikan Yosua. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-7 tadi, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Mengapa Tuhan katakan seperti itu? Di satu sisi kita sudah melihat dalam bagian yang pertama, kriteria-kriteria yang pantas, yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang pantas untuk dipromosikan. Tetapi lagi-lagi kita perhatikan, pada hari inilah ada waktunya Tuhan untuk mempromosikan Yosua. Ada waktunya Tuhan untuk mempromosikan saya dan engkau. Bukan ambisiku, bukan ambisi kita untuk mempromosikan diri. Tapi biarlah Tuhan yang mempromosikan diri kita. Di sisi yang lain, kalau saudara perhatikan, mulai dari pasal 1, ayat 1 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Saudara perhatikan di situ istilah abdi Musa, pelayan Musa. Yosua tidak keberatan disebut sebagai pelayan Musa, walaupun dia sesungguhnya adalah menjadi pemimpin tertinggi pada waktu itu. Dan kalau saudara perhatikan kalimat-kalimat yang diberikan di dalam ayat 2 dalam pasal 1 kitab Yosua, ayat 3, 4 dan seterusnya, selalu diulang kalimat seperti firmanku, seperti yang kufirmankan kepada hambaku Musa. Apa yang bisa kita lihat? Seolah-olah Yosua selalu berada di balik bayang-bayang pemimpin besar pada waktu itu yang bernama Musa. Tapi tahukah saudara, disinilah letak kerendahan hati seorang Yosua. Disinilah letak kesetiaan seorang Yosua yang tidak berkeberatan disebut sebagai pelayan Tuhan, yang tidak merasa bahwa dialah sebagai pemimpin yang tertinggi dan dia tetap menghargai pilihan Tuhan kepada Musa. Dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Tuhan seperti yang kujanjikan kepada hambaku Musa. Itu yang kita lihat. Kemudian yang berikutnya, kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat itu, mulai misalnya di dalam pasal 1 ayat 6, 7, 8, 9. Selalu diulang, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya, di dalam keberadaan yang dimiliki oleh Yosua sebagai pemimpin tunggal pada waktu itu, dia sesungguhnya juga memiliki kelemahan-kelemahan.
Dia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sehingga Tuhan perlu memberi kekuatan kepada Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di sini kita melihat bagaimana seorang yang rendah hati, seorang yang setia, juga adalah seorang yang penuh ketergantungan kepada Tuhan. Orang seperti inilah yang kemudian kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 3 ayat 7, orang yang pantas untuk dipromosikan. Sangat ironis sekali. Kalau pada akhir-akhir ini atau pada masa kita saat ini, seringkali kita memiliki ambisi-ambisi. Seringkali kita merasa bahwa kita pantas menduduki satu tempat tertentu. Meskipun kita tidak memiliki kriteria yang patut untuk diperhitungkan. Tetapi mari kita belajar dari kitab Yosua yang kita baca hari ini. Biarlah Tuhan yang mempromosikan diri kita. Mari kita sungguh-sungguh hidup berpegang, berpadanan dengan firman Tuhan. Mari kita menjadi orang yang sungguh penuh dengan Roh Kudus. Mari kita menjadi orang yang setia. Mari kita menjadi orang yang rendah hati. Mari kita menjadi orang yang penuh dengan kesungguhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara, yakinlah ketika Tuhan, bukan manusia, yang mempromosikan engkau, maka tidak seorang pun yang akan dapat menggugurkan, tidak seorang pun yang akan dapat menurunkan posisi yang Tuhan telah berikan kepadamu. Saudara, memasuki tahun baru, semua kita memiliki komitmen. Semua kita memiliki resolusi-resolusi secara pribadi. Apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita peroleh? Kedudukan apa yang ingin menjadi kedudukan yang kita inginkan hari-hari ini? Tapi percayalah, lewat firman Tuhan ini saya ingin berkata, biarlah Tuhan yang mempromosikan engkau. Yang hanya dapat kita lakukan, biarlah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Renungan singkat ini kiranya membawa kita untuk memasuki tahun yang baru 2022 ini dengan firman Tuhan, dan yakin satu saat sebagaimana Yosua dikatakan pada hari ini, maka saya sangat percaya ada saatnya saudara dan saya, Tuhan juga akan berkata kepada kita pada hari ini, Tuhan akan membesarkan namamu dan namaku. Biarlah kiranya melalui renungan singkat ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Salam.